Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, semoga kita mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran kita hari ini yaitu fikih, ya. Fikih, bukunya seperti ini. Fikih 1, ya. Jadi kalian sudah termasuk kelas 1 MDTA, ya, atau kelas 1 sekolah ngaji. Ya, jadi ini bukunya, buku fikih, ya, untuk kelas 1 atau kelas 3 SD. Oke, langsung saja kita masuk karena kita udah mempelajari tentang toharo. Kita juga mempelajari tentang alat atau benda yang dapat digunakan untuk bersuci, yaitu yang pertama benda padat, ya. Itu sudah minggu semalam. Dan yang kedua ini bagian B, yaitu benda cair. Ini dia, benda cair, ya, benda cair. Jadi anak-anak Bapak, mulai sekarang tulisan kita sudah bertuliskan Arab Melayu, ya. Jadi anak-anak Bapak diwajibkan untuk bisa membaca dan menulis Arab Melayu, ya. Pelan-pelan kita akan pelajari sedikit demi sedikit, ya. Jadi Bapak akan ajarkan sedikit cara mengartikannya. Benda ini B, benda cair, ya. Benda cair yang dapat dipergunakan untuk bersuci adalah air mutlak, yaitu air tidak tercampuri oleh najis seperti air sumur, air sungai, air laut, dan air salju atau air es. Menurut hukum Islam, air dibagi menjadi beberapa macam, ya, yaitu Bapak akan bahas dulu benda cair, ya. Benda cair yang dapat dipergunakan untuk bersuci disebut juga yaitu air mutlak. Apa itu Pak air mutlak? Air mutlak adalah air yang belum tercampuri oleh najis atau air yang masih murni, belum tercampur apa-apa, ya. Contohnya itu air sungai, air laut, air salju, air sumur, air pegunungan, itu belum tercampuri apa-apa, masih original, ya, belum tercampuri apa-apa. Itu yang dinamakan air mutlak, ya. Menurut hukum Islam, air dibagi menjadi beberapa macam, ya. Menurut hukum Islam, air dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu air suci dan mensucikan, yaitu air yang halal diminum dan dapat dipergunakan untuk bersuci, yaitu 1. Air hujan, B. Air sumur, C. Air laut, D. Air salju, E. Air embun, F. Air sungai, G. Air mata air, ya. Jadi air suci dan mensucikan. Jadi menurut hukum Islam, air terbagi menjadi 5. Yang pertama kita bahas yaitu air suci dan mensucikan. Apa itu Pak air suci dan mensucikan? Air suci dan mensucikan yaitu air yang halal diminum dan bisa dipergunakan untuk bersuci atau digunakan untuk berwudu, yaitu air hujan, air sungai, air laut, air salju, air embun, air sungai, dan air mata air. Oke. Yang kedua yaitu air suci tidak
mensucikan. Air suci tetapi tidak mensucikan, yaitu air yang halal untuk diminum, ya. Air yang halal untuk diminum tetapi tidak dapat dipergunakan untuk bersuci. Contohnya air kelapa, air teh, air kopi, maksudnya bukan air kui ya, air kopi, kurang fa-nya di sini. Ya. Air kopi dan air yang keluar dari pepohonan. Jadi Bapak jelaskan, yang pertama tadi air suci dan mensucikan. Yang kedua yaitu air suci tetapi tidak mensucikan. Apa itu, Pak? Air yang halal diminum, ya. Air yang halal diminum tetapi tidak bisa digunakan untuk berwudu. Itulah air suci tidak mensucikan. Contohnya yaitu air kelapa, air jus, air kopi, air teh, dan air yang keluar dari pepohonan. Contohnya air nira. Jadi itu semua tidak bisa digunakan untuk berwudu. Halal diminum tapi tidak bisa digunakan untuk berwudu. Kira-kira paham anak-anak Bapak ya? Mudah-mudahan paham. Yang ketiga yaitu sama-sama membaca air mutanajis. Air mutanajis atau air yang terkena najis, ya. Air ini tidak halal untuk diminum dan tidak dapat dipergunakan untuk bersuci, seperti air yang sudah berubah warna, bau, dan rasanya karena terkena najis, maupun air yang sudah berubah warnanya, bau, dan rasanya karena tidak terkena najis tetapi dalam jumlah sedikit. Jadi yang ketiga ini air mutanajis namanya. Air mutanajis itu artinya air yang terkena najis. Air yang terkena najis. Contohnya yaitu dalam suatu tempat jatuhlah najis di dalamnya. Kalau sudah berubah warna, bau, bau dan rasanya juga berubah, maka air tersebut tidak dapat digunakan untuk bersuci. Itu yang dimaksud air mutanajis, ya. Yang dimaksud dengan air mutanajis yaitu air yang tidak bisa diminum dan tidak bisa digunakan untuk bersuci, ya. Oke. Yang keempat, air makruh dipakai bersuci, seperti ya air yang terkena panas matahari dalam bejana. Jadi hukumnya makruh. Ya. Apa arti makruh? Dikerjakan tidak mendapatkan dosa, tidak apa-apa. Tetapi kalau tidak dikerjakan kita mendapatkan pahala. Itu yang makruh, ya. Jadi kita nggak ada mendapatkan apa-apa di situ. Jadi air makruh ini contohnya air yang terkena sinar matahari, lalu kita pakai untuk berwudu. Boleh. Apa hukumnya, Pak? Boleh? Boleh. Apa hukumnya, Pak? Makruh. Ya. Oke, yang kelima, air mustakmal. Apa air mustakmal? Air yang sudah terpakai. Ya. Air ini tidak boleh untuk bersuci
karena dikhawatirkan sudah terpakai kotoran di dalamnya atau terdapat kotoran di dalamnya. Ya, jadi air mustakmal ini tidak bisa dua-dua. Ya, air mustakmal ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Karena apa? Air yang sudah dipakai itu atau air mustakmal itu takut ada kotoran atau apa, jadi tidak boleh untuk bersuci. Itu yang dimaksud dengan air mustakmal. Oke, mudah-mudahan anak-anak Bapak paham. Jadi Bapak simpulkan sedikit ya. Menurut hukum Islam ya, air terbagi 5. Yang pertama, air suci dan mensucikan, yaitu air yang halal diminum dan bisa digunakan untuk bersuci. Yang kedua, yaitu air suci tidak mensucikan. Apa artinya? Air yang halal diminum tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang ketiga, yaitu air mutanajis. Jadi dua-duanya, air yang tidak bisa diminum dan tidak bisa digunakan untuk bersuci, atau air yang terkena najis. Ya, yang keempat yaitu air makruh, yaitu apabila kita kerjakan air tersebut maka hukumnya makruh. Dan yang kelima, air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Air yang sudah terpakai. Artinya yaitu air ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Oke. Jadi ada 5 menurut hukum Islam. Air suci dan mensucikan, air suci tidak mensucikan, air mutanajis, air makruh, dan air mustakmal. Ya, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.